Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kali ini saya tetap membaca kitab Fathul Mu'in dalam bab ketentuan qada dan fidyah bulan puasa. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, sebelum menonton videonya sebaiknya subscribe-lah terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Di bulan puasa ini banyak orang-orang yang boleh, yang tidak wajib berpuasa itu banyak, dan diantaranya setelah itu orang-orang yang tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan ini, ada juga di antara mereka yang harus mengqadha puasa saja, ada juga di antara mereka itu harus membayar fidyah saja, ada juga yang qadha plus membayar fidyah itu ada. Siapa saja mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Wajibuh, dan wajib alaman terhadap orang yuftiruh, yang berbuka siapa itu orang fi Ramadanah, di dalam bulan Ramadan. Ramadan ini adalah isim wairuh munsorib, dibaca jer dengan memakai fathah, karena itu isim wairuh munsorib. Li'udrin, karena udur. La yurja, yang tidak bisa diharap, sewaluhu, apa itu hilangnya udur, kakibarin, seperti sepuh, tua renta. Wajib bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena udur, yang mana udur tersebut tidak bisa diharap habisnya, misalkan karena lanjut usia, sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa. Dan siapa lagi? Wa maradin, dan orang sakit, la yurja, yang tidak ada bisa diharap, buru'uhu, apa itu kesembuhan orang yang sakit. Atau ia sakit yang sudah tidak bisa ada harapan kesembuhan tersebut. Kalau ia tidak puasa, maka ia punya kewajiban muddun, apa itu satu mud, likulli yaumin, di setiap hari, minhu, dari bulan Ramadan. Ingkanah, jika ada siapa itu orang musyiron, yaitu kaya, banyak hartanya, hinaidin, ketika itu, aftara bila qada'in, dengan tanpa mengqadha puasa. Jika ia orang yang mampu, di setiap hari ia wajib membayar satu mud beras, dan ia tidak usah mengqadha puasanya. Jadi kalau sudah mengqadha satu mud setiap hari, maka puasanya itu tidak usah diqadha lagi. Wa in qadarah, dan walaupun bisa siapa itu orang alaihi terhadap itu puasa, ba'du, setelah itu, sekalipun setelah itu ia masih mampu atau kuat berpuasa lagi. Karena apa? Li'annahu, karena sesungguhnya orang wairu mukhadibin, yaitu tidak dihitopi bisaumi, dengan puasa. Karena apa? Dikala itu ia tidak terkena hitop berpuasa. Karena apa? Fal fidyatuh, maka utawi fidyah fi haqqi, di dalam haknya itu orang, wajibatun, yaitu wajib, ibtidaan, di dalam permulaannya, la badalan, bukan ganti puasa. Karena fidyah satu mud tersebut merupakan kewajiban asal
bukan sebagai ganti dari meninggalkan puasa. Itu adalah fidyah dari orang tua renta yang sudah tidak kuat berpuasa, dan fidyah dari orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi orang yang tidak berpuasa karena sudah tua, karena sakit, tidak ada harapan sembuh, maka ya mereka itu wajib membayar 1 mot beras di setiap harinya. Akan tetapi tidak usah, kalau sudah membayar 1 mot, tidak usah mengkodok puasanya. Dan 1 mot tersebut harus diberikan ke fakir miskin, bukan diberikan kepada yang lain. Terus sekarang bagaimana dengan orang yang hamil atau orang yang sedang menyusui? Apakah ia mengkodok puasa saja atau serta membayar 1 mot di setiap hari bulan Ramadan tersebut? Para sahabatku di mana Anda berada yang dimuliakan Allah. Wa yajibu, dan wajib al-mudduh, apa itu 1 mot, ma'al qodoi, sertanya beserta mengkodok puasa, ala hamilin, terhadap orang yang hamil, wa murdiin, dan terhadap orang yang menyusui, aftarata, yang berbuka siapa itu hamilun wa murdi'un, lil khawfi, karena takut, alal waladih, terhadap anaknya. Jadi orang wajib membayar fidyah dan kodok puasa bagi wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui. Artinya yang meninggalkan puasa karena mengkhawatirkan kepada anaknya, bagi orang yang menyusui atau bagi wanita hamil meninggalkan puasa itu karena takut kandungannya lemah, maka ia punya kewajiban mengkodok puasa dan punya kewajiban membayar 1 mot beras di setiap hari dalam bulan Ramadan itu. Jadi intinya kalau ada orang hamil khawatir terhadap kandungannya, takutnya lemah, atau orang yang menyusui itu khawatir terhadap anaknya, maka ia mengkodok puasa dan membayar fidyah di setiap harinya. Kalau orang itu, orang yang hamil dan orang menyusui itu hanya takut kepada dirinya sendiri, maka ia hanya punya kewajiban mengkodok puasa saja. Dan ini perlu diperhatikan bagi wanita-wanita yang hamil atau wanita-wanita yang sedang menyusui. Dan juga perlu diperhatikan oleh para suami untuk menyampaikan hal ini kepada istri-istri tersebut, karena hal ini kalau tidak disampaikan oleh suami, maka para suami kalau sampai istrinya itu tidak melakukan, maka para suami akan menanggung dosa. Para sahabatku di mana Anda berada yang dimuliakan Allah. Terus sekarang bagaimana dengan orang yang punya kodok puasa Ramadan hingga masuk ke bulan Ramadan berikutnya? Fatajibu wa yajibu, dan wajib ala muakhir qada'in, terhadap orang yang mengakhirkan kodok puasa, li syai'in, terhadap sesuatu min Ramadanah, dari bulan Ramadan, hatta dakhala, hingga masuk siapa itu orang Ramadan akhirah kepada Ramadan yang lain, bila udrin, dengan tanpa udur, fit takhirih, di dalam mengakhirkan, wajib pula membayar 1 mut bagi orang yang menunda kodok puasa Ramadan hingga datang bulan Ramadan berikutnya. Misalnya ada orang mempunyai kodok Ramadan belum juga dilunasi hingga masuk ke bulan Ramadan yang lain, maka ia dengan tanpa udur, bi'anhola, dengan sepi siapa itu orang, anis syafari, dari perjalanan, wal maradih, dan sakit. Misalnya ia tidak melakukan perjalanan yang jauh atau tidak sakit di tangguhnya, kodromar, kira-kira sesuatu alaihi,
yaitu berat terhadap itu orang mudun, wajib terhadap itu orang mudun utawi 1 mud likulli senatin setiap tahun, maka ia membayar 1 mud itu untuk 1 hari qada puasa dalam 1 tahun penundaan. Fayatakarraru, maka bolak-balik apa itu mud bitakarruris sininah, dengan bolak-baliknya beberapa tahun, sehingga pembayaran 1 mud tersebut menjadi berlipat ganda. Karena apa? Karena penundaan qada dalam beberapa tahun. Alal mu'tamadi, begitulah menurut pendapat yang mu'tamad. Artinya, ia selain mengkodok puasa, ia wajib membayar 1 mud. Kapan itu? Kalau kodok bulan puasanya itu sampai ke bulan Ramadan berikutnya. Itu kalau meninggalkan puasa tanpa sakit dan tanpa melakukan perjalanan yang jauh. Artinya kalau tanpa udzur. Kalau ada sakit, kalau udzur, ia tidak usah membayar fidyah. Para sahabatku di mana Anda berada yang dimuliakan Allah, wa kharajah, dan terkecuali biqauli, dengan perkataanku, bila udrin, dengan perkataan bila udrin, dengan tanpa udzur, ma, apa itu perkara, idza kana, apabila ada, at-ta'khiru, apa itu mengakhirkan qada, bi udrin, dengan udzur, ka inis tamarra, seakan tetap syafaruhu, apa itu perjalanan orang, au maradu, atau apa itu sakitnya orang, wa irda'uha, dan menyusuinya perempuan, ila qabilin, kepada Ramadan yang akan datang, fala syai'ah, maka tidak ada sesuatu itu mewujud, alaihi, atas terhadap itu orang, ma baqiya, selagi tetap al-udhru, apa itu keudhuran, ini istamarroh, jika tetap apa itu udhur, sininah, di dalam beberapa tahun, terkecuali dari ucapan kami tanpa ada udhur, yaitu jika penundaan qada puasa itu sebab ada udhur, misalkan tidak puasa karena ada udhur, misalnya terus menerus dalam perjalanan, atau karena sakit, misalnya karena menyusui, misalnya hingga masuk ke Ramadan berikutnya, maka itu tidak dikenakan kewajiban fidyah selama udzur tersebut, sekalipun sampai bertahun-tahun, kalau tidak puasanya itu karena udzur, karena ada udzur misalnya. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, terus sekarang bagaimana dengan orang yang meninggal dengan mempunyai kewajiban untuk qada bulan puasa Ramadan? Jadi misalnya orang itu punya kewajiban mengqada puasanya, lalu ia meninggal. Jawabannya adalah wa mata akhirah, dan apabila mengakhirkan siapa itu orang qada Ramadana, kepada mengqada bulan Ramadan, ma'ah tamakunihi, sertanya mampunya orang, hatta dakhulah, hingga masuk akhir apa itu Ramadan yang lain, famata, maka meninggal siapa itu orang. Jika ada seseorang menunda qada puasa Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya, padahal ia sudah mampu menunaikannya, kemudian ia meninggal, maka kalau sudah meninggal, ukhrija, maka dikeluarkan mintir katihi, dari peninggalan si mayit, likulli yaumin, setiap hari, mudun, apa itu 1 mud. Maka harta peninggalan mayat tersebut diambil 2 mud. Tiap harinya itu peninggalan harta dari mayat itu diambil 2 mud, mudun lil fawati wa mudun lit ta'khir. 1 mud itu sebagai qada puasa, dan 1 mud itu sebagai ganti dari qadanya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia mempunyai hutang bulan puasa,
hingga datang bulan Ramadan yang akan datang, maka ia setiap harinya itu membayar 2 temut. Yang semut itu untuk kodok puasanya, 1 mut itu sebagai ganti dari puasanya, seperti itu. Dan 1 mut lagi itu sebagai fidyah dari penundaan tersebut. Kapan itu terjadi? Terjadi mengeluarkan 2 mut per hari, ilam yasun, jika tidak berpuasa, anhu dari itu mayit, qoribuhu, siapa itu keluarganya mayit, au ma'tunuhu, atau orang yang diidini qoribuhu. Hal ini terjadi jika puasanya tidak dikodok oleh keluarganya, atau jika tidak dikodok oleh orang yang telah diberi izin oleh qoribnya tersebut. Wila, dan jika tidak, wajibah, maka wajib muddut tu'ami, apa itu samut makanan, litakhiri, untuk penundaan kodok. Kalau puasa itu sudah dikodokkan, maka yang wajib hanya 1 mut per hari sebagai fidyah penundaan saja. Akan tetapi menurut kaul jadid dari Imam Asy-Syafi'i, cukup dikeluarkan fidyah 1 mut per hari saja, diambil dari harta peninggalannya. Demikian pula berlaku untuk puasa nadar dan puasa kafarat. Itu para sahabatku yang dimuliakan Allah, apabila cukup sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, sudilah bagi para masyayikh, para guru, para asyatid untuk membetulkannya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman yang lain. Semoga mendapat manfaatnya juga. Dan doa terbaik dari saya, semoga teman-teman semua itu panjang umur, sehat selalu, dilimpah ruahkan milik rezekinya, selamat berbahagia bersama keluarga. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.